Kita dibaptis bukan begitu saja, tapi kita dibaptis supaya menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Kesaksian-kesaksian. Kalau kita tidak menghasilkan buah-buah yang baik, kesaksian-kesaksian yang harus kita usahakan, Tuhan akan tebang kita mungkin. Maukah kita ditebang? Mungkin kita tidak mau, ya. Memang kita tidak mau. Jadi ada kesempatan bagi kita. Seperti juga yang dikatakan oleh tukang kebun itu. Jangan tabang dulu, kasih dia peluang. Mungkin tahun ini dia berbuah, tapi perlu kan campur-campur. Nah, begini juga, begitu juga dengan kita, saudara-saudari. Masa Prapaskah ini adalah kesempatan bagi kita untuk melihat pada keadaan kita. Itulah pesan Sri Paus. Mungkin selama ini kita mau tidak mau. Orang bilang sudah tertidur, tidur rohani. Kita tidak dapat menghasilkan apa yang perlu kita hasilkan, buah-buah yang baik dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin ada juga buah, tapi yang buruk-buruk. Itu kita tidak patut hasilkan buah-buah buruk. Nah, bagaimana kita dapat berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik, menjadi orang-orang pengikut Yesus yang benar-benar membawa kesan kepada sesama kita. Seperti harapan Yesus, kamu adalah garam, kamu adalah cahaya. Bagaimana kita dapat melaksanakan misi kita ini? Pertama-tama dengan sikap taubat. Sama dengan saudara-saudari keimanan kita, jangan biar diri kita terikat oleh jalan dosa atau kuasa dosa yang ada pada kita. Bukan mereka ini saja, yang ada kaki kita pun banyak kaki juga. Macam-macam kaki kita mungkin. Kaki botol juga, kaki pukul juga, kaki maki, macam-macam. Dari sinilah saudara-saudari kita tinggalkan semua itu. Tetapi bagaimana kita dapat meninggalkan semua itu? Kalau dengan kemauan, keinginan sendiri memang tidak dapat. Itulah sebab kita mesti mempunyai pertama-tama sikap, ya, karena menyadari kita ada kesadaran. Sesudah itu kita usahakan dengan bantuan Allah sendiri. Itulah sebab perlunya kita dalam masa Prapaskah ini mengamalkan doa atau penyembahan. Ciptakan dalam diri kita, pilih, ambil masa berdoa secara pribadi, bersama berdoa, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dalam berdoa itu kita berdialog dengan Tuhan. Dan juga kita mengambil masa berusaha membentuk iman kita dengan cara puasa dan pantang. Jangan hanya ikut keinginan, nafsu-nafsu yang datang pada kita, dan itulah yang tidak layak. Kita mesti selalu ingat bahwa keinginan-keinginan yang ada pada kita tidak semestinya semua baik. Itu sebab kita perlu mengatur keinginan-keinginan kita, supaya keinginan-keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara ini, saudara-saudari, dengan adanya pengorbanan, maka kita terus dapat membentuk iman. Iman yang berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu amalkan sedekah, ya, tanggung jawab sosial. Secara simpel, kita ada sampul-sampul surat. Kita mau membantu, kita peka terhadap keperluan sesama. Kita membantu mereka melalui aksi puasa yang ada pada kita. Inilah saudara-saudara cara kita, ungkapan taubat kita. Taubat itu bukan setekan kita datang pengakuan, selepas itu balik lagi berdosa. Tidak.
tapi kita usahakan dalam hidup kita sehari-hari, tanggung jawab kita sehari-hari. Jadi mari kita lihat apakah itu dalam keluarga kita masing-masing, di mana kita perlu mengamalkan tobat ataupun bersikap tobat supaya keluarga kita lebih dapat hidup dalam damai, cinta kasih dan harmoni antara suami istri, antara ibu bapa dengan anak-anak. Demikian juga dengan sekitar kita, GG kita. Apakah kita peka terhadap tanggung jawab kita, apa yang berlaku di dalam GG kita itu, ataupun kita pura-pura tidak tahu dan pura-pura begitu saja, tutup mata, biarlah itu mereka punya hal, ini bukan hal kita. Kalau itu yang kita ambil sikap seperti itu, saudara-saudari, maka dosa-dosa itu akan terus beranak dan dosa-dosa seperti yang kita lihat, kita rasa di kampung-kampung kita terus akan meresap dan mempengaruhi gaya hidup orang-orang kita. Lebih-lebih lagi ya, penyakit-penyakit sosial yang dialami oleh belia kita, yang dialami oleh ramai keluarga karena tidak ada disiplin, karena dipengaruhi oleh IT, karena tidak ada puasa dan pantang, karena tidak menyekat perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita. Jadi saudara-saudari, perlulah supaya kita mengambil sikap tobat sama-sama.